Bismillahirrohmanirrohim. Salam dan bahagia. Saya Dwi Kartini, CGP Rekognisi Angkatan 8. Ini tugas saya modul 1.4 Budaya Positif Alur Aksi Nyata. Baik, sebelum kita memulai, lebih baik kita berdoa dulu. Mudah-mudahan energi waktu kita yang kita keluarkan itu dibalas oleh Allah dan memang barokah dan berdampak bagi diri kita, lingkungan kita, sekolah kita, luasnya lagi negara kita. Baik Bapak Ibu, siapa yang mau bikin doa? Pak Jis. Dilepas. Mana Pak? Kali kenapa? Paling itu kan keterna. Ya, teman-teman. Katanya udah mulai. Ya, itu ya rekan-rekan semua, ibu bapak dulu sebelum mulai diseminasi budaya positif bagi dulu ya, bagaimana kita berdoa dalam hati dimulai. Ya, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Ajis. Gimana Bapak Ibu? Pasti ini melelahkan, tapi kita sepakat ya 60 menit. Karena kemarin juga saya sudah ngobrol sama Pak Denny, sebetulnya ingin di hari-hari sebelumnya gitu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ada yang memimpin S briefing? Musik biasanya. Di sini mau? Ayo. Ayo. Oh iya iya. Oh iya oke. Satu. Tepuk satu ya, gitu ya. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Siap belajar kan Bu? Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Siap. Oke, ulang lagi ya. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Oke, terima kasih banyak musisi luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, kita mulai ke topik yaitu budaya positif. Nah, saat Bapak Ibu mendengar budaya positif, memang ada ya budaya negatif? Ada. Coba apa sih yang dimaksud budaya positif? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Ada lagi? Yang harus dipertahankan. Yang harus dipertahankan. Apa lagi? Budaya berbicara. Budaya berbicara. Ya, tidak kasar. Oh ya, bagus, tidak bicara kasar. Ada lagi Bapak Ibu? Budaya tingkah laku. Budaya tingkah laku. Berarti Yang seperti apa? baik lanjutkan, yang jelek dikurangi. Aduh, Akhirnya terhebat. agendanya yaitu pembukaan, kemudian pemahaman diri, konsep, kemudian refleksi. Dan seperti di Guru Merdeka ya Bapak Ibu selalu ada refleksi. Ini sebuah perubahan. Gitu. Baik, nah ini pertanyaan pemangkitnya, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Kenapa tidak setuju? Karena malah bakal menyebabkan hal yang lebih buruk lagi. Ya, luar biasa sekali Bu Dewi. Hebat. Ya, mesti Tidak menghilangkan jerak pada anak. ya, tidak malah tidak meninggalkan jerak sebetulnya karena selalu diulangi. Tunggu, oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul? Setuju? Setuju. Kenapa? Kan jadi anak walaupun dalam melakukan kesalahan dia melakukan satu kebaikan. Karena hukumannya positif, suruh baca. Luar biasa sekali Bu Dewi. Hebat. Kemudian berikutnya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul Bapak Ibu dengan memberikan penghargaan
teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya lagi restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Nah ini yang paling utama, restitusi, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih Bapak Ibu yang terbayangkan tentang nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Ya, kebajikan universal. Nilai-nilai kebaikan yang menyeluruh. Ya, kebaikan yang menyeluruh. Apalagi? Yang dunia Mendunia. Apalagi? Kebajikan yang Ada kaitannya dengan agama? Ada. Ada terkaitannya dengan budaya? Ada. Ada. Oke. Terus apalagi? Tentang budi pekerti. Oke, next. Nah, ini perubahan paradigma. Sekarang kegiatan kepalan tangan. Ada nanti berpasang-pasangan, silakan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Bisa dituliskan ya. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Ya, kemudian yang temannya, partnernya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ini coba Boleh dulu, dicoba. Di apa? Boleh merobek kertas ini saya belum terima. Boleh ditulis apa saja yang menurut Anda berharga, kemudian tuliskan. Beruang. Coklat ibu, coklat. ini tuh yang ngapain coklat leleh nih. Sudah, sekarang Bapak Ibu berpasangan. Seperti tadi ya, tugasnya yang satu mengepal sekuat tenaga, yang kedua merayu. Ya terserah, pokoknya harus membuka. Siapa yang menang? Ada yang berhasil memberikan bendanya. Saya mesti nangis, jadi ada yang sebentar Bapak Ibu. Ada yang tidak dikasihkan? Oke, sekarang pertanyaan siapa yang memberikan? Ini ya. Kenapa kira-kira memberikan? Baik, karena bikin tangan saya. Oh, karena memberikan baik. Oke. Ini Pak Adi seringnya kan orangnya sendiri. Itu karena kasihan. Siap. sekarang Bu Anggoro, kenapa Bu Anggoro nggak mau ngasih? Kan barang saya. Kelasnya yang berharga. Oke, kasih disuap. Oke, tadi cara merayunya gimana Pak Narya? Pak Adi makan lagi kasih Pak Adi. Jangan merayu. Oh, jadi dapat. Oke, next Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tentang tadi
permainan tadi. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Itu ilusi ya, berarti halayal itu kan. Kemudian ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah atau menguatkan karakter. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hal untuk memaksa, hak memaksa. Betul Bapak Ibu pada seperti itu pada murid-murid kita? Ya. Kita orang dewasa paling benar, kemudian kita memaksakan kehendak. Padahal tadi ingat, Bu Anggur aja nggak mau ngasih itu, karena dia merasa bahwa sesuatu yang berarti buat dirinya dia akan pertahankan. Tapi tadi Bu Dewi memberikan karena ada rayuan, ada sesuatu yang didapatkan sehingga memberikan. Begitupun Panaria, ya. Berarti buang sosialnya kurang. Nah, itu yang temanya di belakang mall. Nah, Bapak Ibu, itulah sebetulnya yang terjadi murid kita. Itu yang dialami oleh murid kita. Jadi ada yang betul-betul mau sadar memberikan apa yang dia yakini, mempercayakan kepada ibu gurunya, ada juga yang tidak. Nah, Bapak Ibu harus menyadari ini, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kemudian stimulus responnya, satu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu ilusinya, stimulus responnya. Tapi faktanya, betul nggak? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bisa nggak kita memaksakan pandangan saya punya pandangan sendiri nih, terus saya paksakan kemudian dan kemudian ikut. Nggak bisa. Itu ilusi, hanya stimulus respon. Pada kenyataannya, ya kita hanya berusaha memahami. Oke, kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul Bapak Ibu? Iya kan, merasa seperti itu. Padahal faktanya semua perilaku memiliki tujuan. Yakin Bapak Ibu? Misalnya apa coba? Tujuan yang benghar. Nah, misalnya tujuan yang benghar kumaha? Ya usaha. Usaha. Iya. Usaha ini ya. Atau misalnya ada ini nggak Bapak Ibu menemukan di lapangan misalnya ada anak yang berkenan atau tidak apa telat? Ya. Oke ya. Nah, kira-kira misalnya kalau Bapak Ibu misalnya menemui anak didik kita yang telat, sebetulnya dia bagaimana meresponnya? Respon siapa? Respon guru. Respon guru. Kalau aku pribadinya, Iya. caranya rekan gitu. Iya. Dan apa rumahnya jauh. Oke. Jadi ibu bertanya dulu kan? Ya. Gitu kan? Oke. Dan biasanya apa Bu? Apa alasannya si anak? Alasannya enggak. Memang ini kebetulan yang selalu terlambat tuh yang rumahnya jauh. Iya. Kebetulan macet. Sayangnya anaknya siap, orang tuanya yang belum siap, jadi dimaklumi. Cuma nanti pas ketemu orang tuanya, ya ulah minum teh kaberangan sekali. Nah, oke. Jadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu menduga bahwa orang ini nggak boleh dong harus harus tepat waktu karena peraturannya. Tapi ada sisi lain yang memang ada kebutuhan yang kita nggak tahu gitu kan. Sekarang misalnya kita ribut sama, mohon maaf ya, ribut atau apa? Ada lagi nggak contoh lain? Gimana? Atau Si anak berantem. Nah ini yang Si anak berantem. Anak berantem. Kenapa Hanya anak karena berantem? temannya manggil dia dan menyebut nama ayahnya. Ya, terus apa yang Wah, terjadi? nggak terima lah si anak. Balasnya dengan memukul. Iya. Setelah ditanya kenapa membalas dengan memukul, nggak balik menyebut nama orang tua dia, gigit. Nah, kedua merasa harga dirinya dijatuhkan oleh temannya karena manggil nama bapaknya, harusnya mungkin dengan sebutan Pak Bambang. Iya. Dia ngaduran Bambang. Luar biasa sekali dari dia sedang memperjuangkan kan, anak itu memperjuangkan harga dirinya gitu kan. Nah kita kalau misalnya tiba-tiba menjustis oh ini salah ini enggak, ya kita juga nggak adil ya. Jadi kita untuk tindakan sesuatu yang buruk sebetulnya punya maksud tertentu gitu kan. Anak punya kebutuhan
Bu, Kemudian, ya, bagaimana yang tidak mengerjakan PR? kenapa? Yang tidak mengerjakan PR. Nah, bagaimana anak yang tidak mengerjakan PR? Bagus, nanti next akan dijelaskan di sini. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu fungsinya, stimulus responnya. Kenyataannya hanya ada yang bisa mengontrol diri, hanya Anda yang bisa. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kita mau pergi, kita mau misalnya datang telat, gitu. Kita sendiri yang memutuskan, gitu kan. Tapi masalahnya nanti, apakah kita sedang menghargai diri kita sendiri atau bagaimana? Ya, kemudian saya bisa mengontrol. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Misalnya ibu bapak tadi misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, kemudian dipaksa untuk misalnya dimarahin, terus apalagi biasanya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Misalnya apa? Apa yang ditemui di lapangan? Ya itu mengatakan kayak senang lupa, alasannya suka lupa. Tapi udah misalkan kan pernah melakukan tindakan karena agak sering nih nggak mengerjakan PR, terus tulis surat kata kalimat perjanjian. Oke, Satu halaman. ya satu Bilangnya tidak berubah. Nah, Anda tidak berubah ternyata tuh itu memaksakan kan itu kehendak kita, padahal kita tahu tadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita. Kemudian tadi Bu Anggoro bilang itu sesuatu yang berharga dan saya tidak mau memberikan. Itu prinsip-prinsip sebetulnya yang terjadi dalam diri kita, gitu kan. Kemudian tadi Bu Dewi mau ngasihin uangnya karena dia merasa terbujuk, gitu kan. Bisa dipisahkan ya Bapak Ibu ya. Saya sadar. Kolaborasi dan kolaborasi itu menciptakan pilihan baru ya. Oke, next. Nih, apakah makna disiplin? Bapak Ibu, sebetulnya pengertian disiplin itu yaitu artinya belajar. Tapi yang di lapangan itu yang terjadi apa Bapak Ibu? Kalau ngomongin tentang disiplin, aturan, ya pemaksaan aturan kan. Jadi kalau misalnya ada yang telat, ya harus telat, gitu kan. Tadi kata Bu Dewi bilang kalau ya kamu dikasih beberapa kelonggaran, tapi tetap kamu harus datang tepat waktu, gitu kan. Oke, ini yang terjadi. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, betul nggak Bapak Ibu? Karena ada aturan, kemudian disiplin harus nurut, gitu. Padahal tadi prinsipnya nggak punya, setiap individu punya hak prerogatif tentang dirinya. Tapi kalau dia mau memberikan, artinya bujukan rayuannya berhasil. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan cara itu sebetulnya. Oke, good. Terus balik lagi. Next. Nah, nilai kebajikan tadi seperti dibilang, nilai kebajikan itu bentuknya universal dan lintas bahasa. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan itu tidak terkait pada ada hubungannya dengan agama, kemudian apalagi bahasa, budaya, tidak. Tapi memang nilai-nilai yang dipercayai baik di Indonesia, di Eropa, di Afrika, gitu ya. Misalnya membunuh orang itu dihukum. Kebajikan bukan, maksudnya coba nilai kebajikan. Kita manusia atau misalnya gini deh, bencana banjir. Misalnya negara Indonesia kena bencana banjir. Nilai universalnya apa? Menolong. Nah, kata menolong ini nilai universal. Jadi nilai ini tidak terkait pada lintas budaya, agama, bahasa. Tapi di dunia ini orang-orang meyakini nilai-nilai itu nilai-nilai kebajikan. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, next. Oh, nah ini yang paling utama. Setelah dirumuskan ternyata di negara kita ini karena kita mau ganti kurikulum merdeka. Nah ini setelah dirumuskan dari beberapa teori, beberapa penelitian, maka terumuskan yang ini profil pelajar Pancasila. Gitu. Nah ini nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal inilah yang kita yakini untuk anak didik kita. Itu pertama beriman, kemudian apa lagi? Ya, kemudian berikut lagi bernalar kritis, bergotong royong, terakhir
Nilai-nilai ini terikat pada agama? Enggak. Ya, memang. Jadi enggak terikat sama agama Islam apa Buddha, agama Kristen, tidak kan? Tapi nilai-nilai diyakini bahwa nilai itu nilai-nilai kemanusiaan, kebajikan. Next. Oke. Sekarang tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan eksekusi. Nah ini Bapak Ibu tentang penghargaan yang kemarin kita bahas di ruang IT. Next. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal, apa katanya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman, gitu kan? Mungkin ada di Bapak Ibu, saya mah kudu datang tepat waktu di jam 7, aku udah jam 7, saya bakal dipotong TKD, gitu kan? Itu berarti kan kekhawatiran kita tentang hukuman, gitu kan? Nah, tapi maksudnya ke motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal masih eksternal, nah ini mendapatkan imbalan seperti kemarin yang dibicarakan gitu tentang reward. Kita mau melakukan sesuatu karena kita ada rewardnya. Mungkin juga kita dalam absen, kita ada rewardnya karena TKD saya akan full dibayar, gitu kan? Nah itu tapi motivasi eksternal Bapak Ibu. Nah yang paling baik ini motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, gitu kan? Kemudian saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau misalnya saya datang tepat waktu, misalnya sekarang nggak ada fingerprint ya. Kemudian anak-anak sudah masuk ke ruangan, kemudian Bapak Ibu baru datang. Kira-kira Bapak Ibu sedang menghargai diri sendiri atau gimana? Reaksi murid bagaimana? Gitu kan? Responnya biasanya langsung sih, nggak akan nyorakin cuma ibu kenapa baru datang. Nah, bertanya dia. Kira-kira murid kita merasa rugi tidak? Rugi. Jadi itu Bapak Ibu, kalau motivasi internal itu datang dari diri kita, bahwa kita harus datang tepat waktu karena saya sedang menghargai diri saya dan saya juga sedang menghargai orang lain. Jadi kalau masih ngomongin tentang TKD itu ya enggak, karena saya tahu jam 7 itu mulai anak-anak harus belajar dan saya harus melayani mereka, gitu. Karena saya punya tanggung jawab sebagai guru. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini sebetulnya yang harus kita gali tentang motivasi internal. Ini yang harus kita pupukkan kepada siswa-siswa kita. Next. Oke. Sekarang ini permainan juga. Belum. Dihukum oleh penghargaan. Kenapa sih dihukum oleh penghargaan? Seperti kemarin saya bilang. Sekarang sudah nilainya udah bergeser. Walaupun tadi katanya dengan penghargaan itu anak bisa termotivasi. Tapi motivasi yang hadir adalah motivasi apa? Internal atau eksternal? Eksternal, karena dia mengharapkan sesuatu. Apa yang terjadi? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin kalau udah nggak ada reward, saya nggak mau datang tepat waktu. Karena saya sudah nggak dikasih reward lagi, gitu kan? Itu pertama. Kemudian penghargaan menghukum. Kenapa penghargaan menghukum? Seperti apa contohnya? Aduh, udah si itu mah paling bagus PMM-na nepikeun ka 40. Ada saya mau menang dikasihnya oke gitu kan. Itu menghukum diri saya kan, diri kita sendiri bahwa kita tidak mampu melakukan itu. Tapi beda dengan misalnya Bu Rizky, saya mau ngerjakeun weh gitu kan. Bu Rizky dapat reward enggak? Apa itu? Sertifikat. Nah, sama ilmu. Nah, tapi kalau misalnya nanti nggak ada sertifikat atau ilmu, mau melakukan itu? Oh, enggak. Tapi saya berarti, nah ini Bapak Ibu, ini pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa. Ini namanya apa? Ini contoh kan? Tatkala ada nggak sekarang terbangun motivasi intrinstiknya? Nggak ada nggak? Nggak ada. Sebetulnya kita belajar di PMM itu apa sih manfaatnya? Ilmu kan kita dapatkan kan? Untuk siapa? Diri kita kan? Nah, jadi kalau misalnya ini pun terjadi pada anak didik kita. Kalau anak didik kita masih mengharapkan penghargaan, nggak akan terbangun ini.
Nah tadi gimana caranya? Ya tadi dengan bujukan, dirayu, dipijat, sedangkan sampai mau ngasihin bahwa si anak percaya bahwa Anda yang saya percayai dan Anda yang akan mengajari saya dan saya akan melakukan itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Next, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah yang tadi, kalau tadi pemberian yang dapat reward mah, saya akan bekerja keras dan pasti akan dapat reward. Hari saya mah dan tidak bisa, waktu Robin nggak ada. Gitu. Nah jadi nggak tepat pada akhirnya gitu kan. Oke. Kemudian penghargaan tidak efektif sama tadi contohnya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah ini lebih beratnya. Penghargaan merusak hubungan. Bayangkan Bapak Ibu, bila misalnya di dalam kelas anak-anak yang paling banyak baca buku sama ibu mau dikasih hadiah, gitu kan? Bagaimana dengan anak yang lambat bacanya? Perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Hah? Sedih nggak? Sedih, gitu kan? Nah itu menghukum pada akhirnya. Positif tidak Bapak Ibu? Penghargaan kurang. Oke, next. Nah, dihukum oleh penghargaan tadi. Penghargaan menurunkan kualitasnya tadi. Kalau penghargaannya udah selesai, nggak ada reward, selesai saya nggak akan mengerjakan PR. Ini itu yang mau terjadi sama anak didik kita, enggak kan? Gitu kan? Justru kita tuh sedang menyadarkan anak didik kita. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Seperti tadi saya bilang, kalau saya ada mau angkat udah 40 teh, gitu kan? Saya mau ngerjakan, udah. Hilang. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bapak Ibu pernah saat Bapak Ibu melakukan kebaikan ada dalam diri Bapak Ibu rasa bahagia. Entah itu Bapak Ibu menyeberangkan nenek-nenek atau melakukan kebaikan aja. Ada nggak dalam diri Bapak Ibu merasakan sesuatu? Ya, ada. Apa itu? Bangga. Terus apa lagi? Senang. Nah ini Bapak Ibu yang sedang kita gali di anak didik kita. Jadi biarkan anak didik kita itu merasa bahwa itu datang dalam dirinya. Oke. Nah ini pembukaan. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan misalnya kenapa gitu kan. Kedua, nilai kebajikannya misalnya rasa empatimu besar sekali. Misalnya kalau ada anak-anak menolong. Saat anak digituin, kira-kira gimana perasaannya Bapak Ibu? Anak itu senang. Kemudian situasinya misalnya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulian untuk kebajikannya. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk bla 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 bla. Kemudian rasa tanggung jawabmu. Kemudian berikutnya situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan dalam lantai. Next. Nah ini, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu jawab. Nanti sini ada apa namanya? Betul atau salahnya ya? Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Apa itu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 meter. Murid diminta untuk push up 15 kali. Menggantungkan dalam tugas teman, janganlah membersihkan tumpahan air di meja murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Tapi Bu, itu yang 100 kali hukuman itu dan bermasalah 100 kali di dalam buku kalimat masalah enggak? Tadi itu bentuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman tapi ada masalah enggak? Jangan disampaikan, jangan ditong kamu ikan atau mana teh. Saya tapi gimana hukuman tapi bisa ke orang mana bermasalah oke. Oke, next. Nah, jawabannya betul atau gimana? Ada yang ditanyakan? Ada yang berbeda dari jawaban ibu? Enggak ya? Oke, luar biasa tepuk tangan untuk kita semua. Kita mulai. Nah ini hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sifatnya sesuatu yang menyakitkan
yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah ini ternyata hukuman itu seperti ini, membuat sakit hati dalam jangka waktu yang lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini apa ciri-cirinya ya? Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Betul Bapak Ibu terjadi? Saat didisiplinkan anak malah membenci, bukannya respect. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk. Oh iya, karena saya masih tukang telat. Dia membangun dirinya menjadi diri yang negatif. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Betul Bapak Ibu? Karena takut dihukum, dia berbohong. Dia mencari cara. Ya. Kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Betul Bapak Ibu? Banyak Bapak Ibu melihat ada anak yang menyerang gurunya. Nah, karena ini Bapak Ibu. Nah, konsekuensinya, cirinya stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, bahkan untuk sementara Nah, ini Bapak Ibu. Apa sebetulnya itu restitusi? Apa Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu akan memilih mana dari tadi? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi, karena akan dibutuhkan memperbaiki diri anak sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah ini Bapak Ibu bisa berkait diri. Next. Nah ini perbedaannya ya Bapak Ibu. Hukuman Bapak Ibu bisa lihat tadi ya tidak nyaman, korban mendapatkan ketidakadilan, kemudian konsekuensinya seperti apa. Nah ini restitusi ini. Dengan restitusi ini, restitusi merupakan pilihan, kemudian berkuasa untuk atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, ya tadi. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, karena anak dilatih untuk apa namanya? Anak dilatih untuk apa? Menyelesaikan masalahnya sendiri, dan itu datang dari dirinya. Murid belajar bertanggung jawab. Nah tadi ya, tanggung jawab. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Ini ya Bapak Ibu, ciri-ciri kalimat restitusi. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini pentingnya. Ya, oke, next. Nah ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menembus kesalahan, tapi memperbaiki hubungan, menguatkan anak, mengembalikan anak ke posisinya. Kemudian fokus kepada karakter, bukan tindakan. Kemudian tadi fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak merasa lagi bersalah seharian itu. Kalau misalnya dihukum, misalnya tidak menggunakan topi seharian itu dihukum, bagaimana Bapak Ibu perasaan anak itu seharian itu? Malu. Ada hal positif dalam dirinya? Enggak. Yang terbangun konsep diri yang negatif. Saya mah bisa. Saya mah tukang telat. Itu ya Bapak Ibu, padahal itu tidak baik. Next. Nah ini keyakinan kelas. Nah untuk ternyata seperti tadi diceritakan Ibu, kita gagal menciptakan budaya positif. Ada apa sebetulnya? Selama ini apa yang terjadi? Aturan pembiasaan-pembiasaan itu datangnya dari mana Bapak Ibu? Datangnya dari sekolah. Kira-kira anak-anak punya rasa memiliki tidak terhadap aturan itu? Kenapa? Kenapa coba Bapak Ibu? Gurunya. Hah? Gurunya mungkin. Gurunya gimana? Iya, yang saya rasakan ketika anak tidak merasa memiliki, karena gurunya juga mungkin pernah memberikan contoh yang tidak bisa diyakini sama anak. Iya. Misalnya gini, waktunya belajar, gurunya
seperti itu contohnya. Karena Bapak Ya, tidak ada rasa memiliki dan apa aturan-aturan keyakinan yang akan datang dari anak nggak ada. Tapi selama ini yang kita bangun adalah dari atas. Betul Bapak Ibu? Pembiasaan hari Selasa, literasi, anak-anak harus baca 15 menit sebelum mulai belajar. Anak-anak Selasa harus redaton. Itu semua anak mau nggak sebetulnya melakukan itu? Belum tentu, karena kita belum mengkonfirmasi. Nah ini Bapak Ibu yang harus dirubah, gitu kan? Oke, next. Nah ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Betul Bapak Ibu? Tujuannya untuk apa sih sebetulnya? Kita harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan. Berarti untuk faktor apa Bapak Ibu? Keselamatan. Itu nilainya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5? Apakah kesehatan? Menjaga kesehatan itu sebetulnya keyakinannya. Kemudian berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Malu sama orang lain. Ya, malu sama orang lain berarti apa? Menghormati, menghargai orang lain. Itu kan dengan seperti itu kita juga sedang menghargai dan menghormati diri sendiri. Oke, next. Ibu Dian, silakan. Nah, ini Bapak Ibu ini. Budaya positif. Budaya positif akan terbangun dari peraturan kelas. Setelah peraturan kelas, tadi dibentuk keyakinan kelas. Bahwa anak-anak, gurunya, sadar bahwa ada beberapa yang harus menjadi keyakinan kelas yang diikuti. Kemudian setelah keyakinan kelas, maka lingkarannya spiral ke lingkungan positif. Kalau lingkungannya tadi sudah tepat waktu datangnya, anaknya datang tepat waktu, gurunya tepat waktu, tidak ada di sekolah ini yang datang terlambat, maka bentuknya lingkungan positif. Kalau Bapak Ibu di lingkungan positif ini, kemudian BPI juga sekolah itu juga melakukan hal yang sama, maka terbentuklah budaya positif Bapak Ibu. Gitu kan? Bapak Ibu selalu kan membandingkan kenapa ya negara orang lain itu begitu tepat waktu, kemudian kalau sampah itu nggak ada tuh anak-anak yang ngomongin sampah di mana-mana. Betul nggak Bapak Ibu? Nah itu, nah inilah tugas kita sedang bergerilya gitu kan. Mulai dari kelas kita, mulai dari diri kita, kelas kita, sekolah kita. Makanya nanti dampaknya lain. Siapa tahu nanti next Indonesia itu tidak terkenal dengan terlambat. Karena kalau saya udah ngobrol dengan teman-teman yang dari luar, itu ciri khas Indonesia itu terlambat. Molor, nggak tepat waktu. Jadi tidak sedang menghargai dirinya. Oke, next. Nah ini, bagaimana langkah membuat keyakinan kelas? Siswa mendiskusikan keyakinan kelas. Nah, awalnya anak-anak disuruh menulis apa yang ingin diterapkan di kelasnya. Seperti apa bentuknya? Nah ini rumusan keyakinan kelas. Tidak, ini tulisan anak-anak. Jadi semua kelompok dituliskan. Satu. Nah ini yang berbeda itu ini. Tidak boleh main bola di kelas, tidak lari-lari di kelas, tidak boleh membuang sampah di kelas, tidak boleh berisik di kelas, menjaga ketertiban, bersikap jujur, tidak boleh keluar kelas tanpa izin, tidak boleh memilih teman, tidak boleh mengejek teman. Kira-kira Bapak Ibu, yang nomor 1 termasuk kemana? Tidak boleh main di kelas. Berarti apa? Ya, apa? Nilainya apa? Iya, mentaati peraturan. Berarti menghormati orang lain ya? Ya, menghormati orang lain. Kemudian tidak lari-lari di kelas. Menghormati orang lain? Ya, menghormati orang lain. Kemudian tidak boleh membuang sampah di kelas. Apa? Kebersihan. Oke, menjaga kebersihan, kesehatan. Tidak boleh berisik di kelas. Menghormati orang lain, menjaga ketertiban, menghormati orang lain, kemudian bersikap jujur, menghargai orang lain, kemudian tidak boleh keluar kelas tanpa izin,
Maksudnya peraturan tapi menghargai orang lain, menghormati dan menghargai orang lain. Kemudian tidak boleh memilih-milih teman, menghargai, menghormati, menyayangi, gitu kan. Kemudian tidak boleh mengejek teman. Maksudnya menghargai dan menyayangi. Nah, ini keyakinan kelas ini akan ditulislah. Ini udah kesepakatan siapa Bapak Ibu? Semua kelas baik siswanya, kemudian gurunya. Jadi harus seperti ini nilai-nilai yang diyakini. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu kita api. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa kira-kira? Mengembalikan buku ke tempatnya. Kerapihan apa yang nilainya? Tanggung jawab bukan Bapak Ibu? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai bisa menyayangi, gitu ya. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran, menghargai, keadilan. Oke, gunakan masker. Oke, jangan berlari di kelas atau koridor. Menghargai. Oke, next. Ada Bapak Ibu? Betul juga Bapak Ibu? Luar biasa. Oke, next. Nah ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi Bapak Ibu, seperti ceritanya Bu Dewi, anaknya Bu Dewi, dia pukul temannya karena dia mengejek nama ayahnya. Dia sedang menghargai memperjuangkan harga dirinya. Oke, apa yang terjadi? Next, kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu, pada dasarnya di dalam diri kita itu ada punya kebutuhan satu. Katanya bertahan hidup. Yang di lingkaran kecil itu nggak kelihatan ya. Bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti apa Bapak Ibu? Bekerja, punya rumah, sehat, gitu kan? Penguasaan itu apa Bapak Ibu? Contohnya apa penguasaan? Kekuasaan atau kekuasaan apa kira-kira? Jabatan. Kalau anak-anak apa? Ya, misalnya kan menjadi pemimpin itu kan dalam diri Bapak Ibu suka merasakan bahagia kan kalau misalnya ada orang yang nanya ke kita gitu kan, merasa berarti gitu kan. Nah ini ya Bapak Ibu, kita tuh dalam diri kita tuh butuh itu sebetulnya. Kemudian juga kebebasan. Apa itu kebebasan? Bebas berpendapat. Ya, kebebasan bicara nggak dikekang gitu kan. Yang tadi Bu Anggoro bilang, ya aku punya kebebasan, aku pengen mempertahankan apa yang aku punya gitu kan. Kebebasan itu. Nah ini kemudian tadi kemudian ini kesenangan. Coba kesenangan apa Bapak Ibu? Hobi, keinginan. Kalau misalnya ada anak-anak yang mencoret buku gambar temannya, kira-kira sebetulnya anak itu sedang membutuhkan apa? Kesenangan. Dia mencoret-coret buku gambar temannya, tapi dia tidak paham bahwa itu salah, gitu kan? Ya karena dia senang. Nah ini, Bu Neni, ya mungkin itu jahil. Kenapa? Karena kebutuhan kesenangan yang tidak terpenuhi. Nah makanya kita harus hadir untuk mengetahui anak ini butuh apa, gitu kan? Gitu. Kemudian tadi yang terakhir itu apa itu? Oh, kasih sayang. Bapak Ibu bahagia punya pasangan kan? Bahagia kan? Coba apa yang dirasakan kalau Bapak bukan hanya pasangan ya, maaf. Bukan hanya pasangan, tapi anak, rekan kerja. Kalau Bapak Ibu merasa dicuekin di sini, perasaan Bapak Ibu gimana? Nggak enak kan? Tapi kalau Bapak Ibu disapa, hei halo apa kabar? Kerudungnya bagus, perasaan Bapak Ibu gimana? Cantiknya. Merasa dicintai tidak? Merasa dihargai tidak? Atau misalnya Bu Surtina nggak ada tuh, kabarnya Bu Surtina? Ada nggak perasaan
dia disayangi sama teman-teman. Ya, dia selalu mengatakan kalau ada yang tidak, aku nggak bisa makan siang. Jangan sampai ngomongin ini goreng patut gitu. Kenapa? Tuh kan aku juga suka nanya ke Panaria kan. Goreng patut, sekarang mau goreng patut. Ayo patut kan. Jadi ya sih. Dari berapa kali itu? Kalau ada yang ngomongin, ih kamu mah goreng patut, kira-kira kebutuhan orang itu apa? Duit. Dikasih kacang banyak. Oke, berarti kalau misalnya kurang perawatan, kebutuhan yang mana ya sebetulnya yang dibutuhkan orang itu? Kesenangan. Nah, jadi benar dia gitu. Aing ka abdi eta mah aya kabaturan. Kamu tinggal. Kadang-kadang kasih duit nih, kasih duit. Kamu dikasih duit, aku mau kasih gitu. Tapi orang dia disalut ya. Nah itu Bapak Ibu, jadi sebetulnya apapun tindakan kita itu tadi di awal tadi bahwa kita punya kebutuhan gitu ya Bapak Ibu. Nah kalau kebutuhan ini paripurna, bahagia Bapak Ibu nggak lahir batin sebetulnya ya. Oke, nah itu pun dalam anak didik kita ya. Jadi kan ada tuh yang selalu mengganggu, kita udah nerangin dia mau udah selesai lompat tadi itu. Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa anak itu larian gitu padahal mah encan beres atau apa? Apa coba? Apa yang dibutuhkan? Kalau saya nyetel musik. Kesenangan. Nah, bagus Bu Neni. Kebutuhannya adalah nyetel musik. Biar apa? Nyetel musik biar merasa senang. Biar nggak jenuh. Nah, itu Bapak Ibu yang terjadi di kelas mancing. Yang dilakukan Bu Neni itu bagus ya. Nah, jadi Bu Neni sudah peka terhadap kebutuhan. Apalagi Bu Neni ngasih untuk pancing. Kenapa? Bu Neni hebat. Oke, next. Nah, ini tentang 5 posisi kontrol. Ini nanti berkaitan tadi dengan hukuman. Next. Nah, Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol yang kita punyai. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Menurut Bapak Ibu yang paling bagus bisa kelihatan nggak Bapak Ibu? Bisa. Enggak. Coba kalau penghukum itu satu, guru berbuatnya itu motivasi. Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir itu penghukum. Tapi kalau pembuat orang bersalah, berceramah dan mengadakan mengatakan seharusnya itu kecewa. Coba contohnya apa Bapak Ibu? Membuat orang bersalah. Merasa orang bersalah itu gimana? Tindakannya seperti apa? Misalnya. Makanya datang teh jangan terlambat. Makanya 5S kata. 5S kan diumput di koridor. Nah, oke. Kemudian yang kedua, kalau sebagai teman, kira-kira misalnya gimana? Kalau ada siswa kita yang telat datang, ngobrol kenapa? Misalnya kenapa? Tanya aja. Ada lakukan demi ibu, misalnya gini, ada bujukan sebetulnya. Ayo anak lakukan demi ibu. Nanti kalau kamu enggak kalau kamu datang terlambat terus kamu tertidur, nah ini kan jadi bujukan gitu ya. Kemudian ketergantungan gitu, tolong ibu ya kemudian memantau menghitung dan mengukur, memantau apa peraturannya, memantau ibu menyesuaikan diri bila diawasi. Nah ini memantau contohnya seperti apa Bapak Ibu biar gampang kalau ini pakai review. Kira-kira apa? Pemantau, sebagai pemantau. Jadi kita sebagai pemantau seperti apa?
Ketika anak belajar kelompok, oke, kita melihat, memperhatikan, atau berdiri di meja, tapi kita tidak banyak kepentingan. Oke, nah kira-kira kalau misalnya ada anak yang ngobrol, apa tindakan kita? Ngobrolnya seperti apa? Apakah dia lagi Ya, lagi diskusi atau misalnya dia lari-lari gitu. Tidak diskusi tapi dia Ditegur bu. Jangan ngobrol. saya nggak, cuman anaknya dituntut Oh, gitu. Berarti itu maksudnya kemana? Memantau teman buat orang merasa bersalah atau menghukum? Dan sebutan penyol. Masuknya kemana? Memantau. Tadi yang kasusnya itu Dewi. Oke, ada lagi. Coba pemantau seperti apa contohnya? Misalnya nih, ada anak nih yang kan kita punya peraturan tuh jam 7 tuh udah harus disekolahkan peraturan kita itu. Nah, kalau misalnya pemantau seperti apa? Contoh kasusnya. Perjalanan jauh kayak dulu pemantau di kantor. Jadi yang memantau itu siapa? Murid atau kita? Yang kita bagaimana? Bagaimana? Jadi kalau misalnya pemberangkatan dia daerah jauh harus diperintahkan kabinet. Oh iya, jadi mengingatkan kepada anaknya. Nah, kan kamu memang jaraknya jauh, tapi kamu juga bisa datang lebih awal. Di setting waktunya yang biasanya pergi jam 6, jadi setengah 6 gitu ya. Bagus Pak Dudu. Pak Dudu. Oke. Nah, ini manajer. Manajer tentang menghargai diri sendiri. Jadi tadi seperti Bu Dewi bilang ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang terjadi. Bu Dewi, Ya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kalau misalnya manajer seperti itu, kemudian menguatkan pribadi si anak itu, jadi digali lagi. Ini manajer. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang sudah tahu ilmunya, mau yang mana Bapak Ibu? Penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau atau manajer? Sebagai manajer. Nah, gimana dong caranya sebagai manajer? Budoi konsepnya apa ya? Ekskul. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Saya bisa yang kamu. Biasanya guru. Api, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah melakukannya. Apa? Itu yang membuat dia merasa bersalah. Oke, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ayolah. Guru. Dia sebagai iya, penanganannya seperti apa? Posisi kontrolnya seperti apa? Teman. Bu Ella. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira apa posisinya? Manajer? Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat anak merasa bersalah. Ya, membuat anak merasa bersalah. Next, jawabannya. yes. Berikutnya. Nah, bergerak antara. Nah, Bapak Ibu jawab. Ternyata dalam posisi kita ini ada peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Tapi yang sebetulnya adalah nilai-nilai manajer kemudian memperbaikinya seperti apa. Next. Segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu ini namanya juga segitiga restitusi. Nah, begitu tadi anak datang terlambat, kalau sama Bu Dewi tadi digimanain anaknya? Ditanya itu gimana tadi kan? Apa yang terjadi? Kemudian, iya, kemudian apa lagi? Tadi itu apa yang terjadi? Kenapa kamu telat? Gitu nanti ke depannya nggak boleh telat lagi. Gitu ya Bapak Ibu, ada komunikasi. Tapi dalam segi restitusi itu ini ada menstabilkan identitas. Yang seperti apa Bapak Ibu menstabilkan identitas itu? Yang tadi ditanya, kamu kenapa datang terlambat nak? Nah, kemudian validasi kebutuhan. Apa seperti apa contohnya tadi? Saya paham tadi yang bertengkar tadi ya. Saya paham bahwa kamu sedang memperjuangkan harga diri kamu. Makanya kamu mukul. Nah, itu validasi kesalahan.
Saat Bapak Ibu digituin, gimana perasaan Bapak Ibu? Tidak disalahkan kan? Karena kita merasa sama bahwa kita juga melakukan kesalahan gitu kan. Diiyakan gitu. Nah pada akhirnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Makanya penting Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas di awal. Jadi saat anak melakukan tadi dia telat, kemudian tadi nilainya apa? Nilainya itu apa tadi kalau anak telat tuh? Menghargai atau menghormati orang lain kan nilainya tuh kan? Nah ini menanyakan keyakinan yang pernah dia buat. Kira-kira Bapak Ibu kalau sudah digituin gimana perasaan anak? Oh iya ya, saya pernah bikin kesepakatan, kesadaran gitu kan. Yang terbangun nanti motivasi intrinsiknya. Oke, next. Next, apa aja next? Nah ini, menstabilkan identitas, misalnya ini kalimatnya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, gitu ya. Saat kita menstabilkan diri, perasaan anak-anak gimana? Oh iya, aku tuh nggak dimarahin loh, perasaan gitu kan Bapak Ibu? Oke. Next. Validasi kebutuhan tadi. Kaitkan dengan 5 kebutuhan tadi bahwa anak itu 5 kebutuhan itu sebetulnya. Nah makanya ini yang terjadi adalah misalnya kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, misalnya yang tadi nampar kan, bisa aja dia mukulin sampai babak belur, tapi kamu tidak melakukannya kan, gitu kan? Kamu hanya mukul, kamu sedang membela harga diri kamu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tadi kan muncul ya kalau anaknya begitu, ya saya sedang membela harga diri saya, gitu. Dan itu wajar nggak Bapak Ibu? Wajar karena tadi ingat 5 kebutuhan dasar tadi. Oke. Next. Nah ini menanyakan keyakinan. Jadi setelah tadi kita bikin keyakinan kelas, maka tanyakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Balikan lagi ke anak. Karena tadi tujuan restitusi itu menyadarkan anak. Anak bisa mengambil solusi, kemudian anak juga merasa bahwa ya baik-baik saja dengan perasaannya dan dia bisa kembali ke kelompoknya. Jadi Bapak Ibu, next. Oke, tayangan video di WA saya itu masuk ke WA saya nggak? Dia tahu nggak kenapa sama ibu dipanggil? Ya Bu, karena dia sering nonton gambar. Kenapa? Karena dia sering nonton sampai lewat malam. Nah, memang film apa? Film universitas Bu. Nah, dia tahu nggak apa keyakinan kelas kita? Belum sampai waktu Bu. Nah, dia bersedia nggak memperbaiki ini? Oke, ibu paham. Dia sedang mencari kesenangan, namun dia juga yakin kan bahwa kita harus datang tepat waktu. Nah, dia bersedia nggak untuk memperbaiki hal ini? Coba dengan cara apa? Saya tidak akan berdoa pulang. Saya akan terus berdoa dan menunggu. Iya, luar biasa. Nah, dia bisa kembali ke kelas ya. Saya lega dan bahagia karena Bu Dwi tidak marah ke saya. Bapak Ibu, seperti ini saya minta tolong untuk coba refleksi dari materi ini, baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, kemudian perasaan Bapak Ibu seperti apa, kemudian peran Among itu guru, seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini, kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Bapak Ibu bisa ya boleh 1 berdua boleh. Bertiga boleh. Ini masalah ya. Boleh ini bertiga boleh. Bertiga Bu. Rasa berdoa. Ya boleh. Isinya aja ya Bu. Yo ya. Dapat
Sini saya. Kenapa ya? Udah enggak apa-apa lah. Dibagi dulu papas. Cair. Cair apa cair? Nah, mulai ya. Enggak saya nyalin dulu cair ya. Udah. Banyak kita pakai BC ditempel ke saya. Ayo dong. Jawab tadi, jawab tadi. Terima kasih. Oh iya, apa-apa. Refleksinya. Nah ini perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. 1, 2, 3, 4. Perwakilan saja. Aku pengen tahu loh Bu Ella perasaannya. Ayo Bu Ella ungkapkan dengan kata-kata. Pengen tahu ya Bu Ella. Karena Bu Ella tuh belajar, jadi aku pengen tahu. Dong Beb. Oh enggak. Boleh satu. Terus ditulis nama anggotanya sudah ada di situ. Bapak Ibu sudah? Ikan pijen. Bukan, Bu. Fedruna Bunimas. Saya mau jadi Padahal kan isi sama jawaban sekalian dengan Nabi. Bunimas Firman di anggota. Perasaan. Yang materi tapi terus rasa hati. Ternyata saya juga belajar ini, oh luar biasa sekali ya, ternyata sama ini dan bodoh. Ternyata Iya ternyata aku juga gitu loh, maksudnya belajar ini, oh Masya Allah ternyata banyak banget. kamera ke atas deh. Pakai suara apa ini? Itu keselir donara hostnya. Ayo, tenang Bu. Saat closing, mari kita makin soalnya. Soalnya Pak. Soalnya soalnya Bapak. Ya. Beb, berdiri dong ke sini. Ya ciri budak mah yang bolak-balik gitu. Pertanyaan nomor 5 Bu. Salah pada ngapri tidak Ya. Tak bunyi Mas, maaf. Oke, baik Bapak Ibu sambil jalan, closing. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat dan kita bisa menggeser nilai-nilai yang pernah kita terapkan menjadi lebih baik lagi. Yang paling kita tuju, mudah-mudahan anak didik kita yang akan menolong kita nanti di akhirat nanti. Jangan sampai apa yang kita lakukan malah menjerumuskan kita di dalam audit. Oke, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Doa dulu dong. Menurut saya Ya, untuk mengakhiri dalam sesi ini kita akan kembali dari awal juga sudah kita berdoa, kembali kita juga dengan berdoa supaya apa yang diberikan oleh Bu Dewi mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk selamanya, yang terbaik dan positif ya di dalam kegiatan ini. Yang itu kita menunjukkan kita atau berdoa supaya apa yang kita berkahi Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Pak Ibu, luar biasa sekali.
sekali dan terima kasih teman-teman sudah berkenan meluangkan waktunya. Semoga dapat balasan dari Allah yang melebihi apapun itu. Hajat Bapak Ibu segera dikabulkan oleh Allah. Amin.